warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda. Kembali lagi bersama saya host Kemal Kumel. Ya, dan saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh Ustadz Ahmad Pranggono. Betul Ustadz ya? Iya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Dan kita kembali lagi di episode ketiga, yaitu Bertamasya Ustadz. Bertamasya itu singkatan. Apa tuh? Bertamasya itu bercerita tentang program pemberdayaan masyarakat. Iya. Jadi di Dompet Duafa itu program-programnya sangat banyak, Ustadz. Ya, nanti mungkin ya Ustadz yang akan menjelaskan. Jadi siap. Nah, di Dompet Duafa ini juga insan muda juga kebanyakan orang kan taunya itu Dompet Duafa itu adalah untuk penghimpunan dan juga menyalurkan dana zakat. Tapi di Dompet Duafa juga kita punya satu divisi yang fokusnya itu adalah di dalam layanan dakwah. Ya, Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Pranggono. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang dilihat sehat walafiat bahagia. Masya Allah Ustadz. Ustadz AP ini berarti saat ini menjabat di Dompet Duafa sebagai Senior Officer Layanan Dakwah, Ustadz. Ya, betul. Iya. Dari tahun berapa, Ustadz? Baru-baru aja. Baru-baru ya. Kalau di Dompet Duafa dari tahun berapa, Ustadz? Saya associate dai di 2014. 2014, kemudian diajak bergabung di manajemen 2019. Oh, Masya Allah. Ya, jadi saya cukup lama berinteraksi dengan Dompet Duafa, kenal juga dengan insan-insan Dompet Duafa dan senang membantu Dompet Duafa. Luar biasa ya Ustadz. Tapi sebelum kita lanjut nih Ustadz, saya mau ingetin juga pada buat insan muda untuk follow Instagramnya Dompet Duafa di Dompet Duafa ORG dan Instagram DDTV. Yaitu di DDTV Official, dan juga buat subscribe YouTube-nya Dompet Duafa, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info dan juga acara seru lainnya. Right. Subscribe. Ya, insyaallah. Right. Biar nambah manfaatnya ya. Biar nambah manfaatnya juga. Dan jangan lupa share. Dan juga di-share, jangan lupa ke itu. saudaranya. Karena banyak banget program-program yang menarik ya, Ustadz ya. Ya. Insyaallah. Share kebaikan, insyaallah manfaat. Ustadz, saya kalau sekarang lagi sibuk apa nih, Ustadz? Sekarang kita sedang menginisiasi yang namanya program Dai Ambassador 2023. Di samping tetap kita menjalankan program reguler ya, yang ada kemitraan dakwah dan dakwah mu'alaf. Oke, jadi dakwah mu'alaf dan juga dari ambasador yang dikirim ke luar negeri berarti ya, Ustadz ya? Yang sedang dikirim ke luar negeri. Dan saat ini sedang mengikuti training dulu, pembekalan sebelum mereka diterjunkan ke luar negeri. Oke. Jadi di episode sebelumnya juga kita sudah berbincang juga sama Ustadz Hasan El-Qudsi. Beliau akan ke Perancis katanya, Ustadz. Yes. Jadi itu salah satu program dari layanan dakwah di Dompet Duafa. Betul. Kenapa kita kirim ke Perancis? Karena masyarakat di sana membutuhkan dai Indonesia yang memiliki wawasan keagamaan yang moderat, kemudian bisa beradaptasi dan memiliki ilmu yang mumpuni di dalam menjawab tantangan ya atau pertanyaan-pertanyaan problematika di negara sana. Jadi basicnya sebetulnya kami mengirimkan itu adalah dari permintaan mitra. Nah, kemudian setelah mitra meminta, kita menyodorkan profil dai-dai kita dan alhamdulillah itu dai-dai kita diterima dengan baik. Salah satunya Ustadz Hasan tadi. Hasan yang kemarin ya. Ada banyak lagi Ustadz yang kita kirim juga ke negara, ke 13 negara. 13 negara tahun ini ke 13 negara. Masya Allah. Dan sedang menjajaki negara-negara baru ya, karena banyak peminatnya dari negara-negara tersebut. Karena ya alhamdulillah dai-dai Dompet Duafa diterima oleh negara-negara tersebut. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Bukan hanya di Indonesia layanan dakwah Dompet Duafa, tapi juga sampai luar negeri. Tapi kalau ditarik ke belakang lagi nih Ustadz, gimana sih ceritanya bisa ada layanan dakwah di Dompet Duafa itu, Ustadz? Ya. Jadi untuk memunculkan nomenklatur dakwah ya, memunculkan nomenklatur dakwah di Dompet Duafa memang baru-baru saja. Jadi dulunya tidak memunculkan kalimat atau kata dakwah, tetapi lebih kepada program. Nah, program itu sebetulnya sudah bagian daripada dakwah bilhal. Karena kan di Dompet Duafa ada layanan kesehatan, ada layanan
pelayanan masyarakat LPM, ya kan? Ada layanan advokasi, dan semuanya itu menyasar kepada masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan, asnaf yang 8 itu. Nah, jadi sebetulnya sejak Dompet Duafa berdiri, Dompet Duafa sudah melaksanakan dakwah. Apalagi dulu awal kemunculan Dompet Duafa juga salah satu sejarahnya adalah ketika pendiri dan inisiator Dompet Duafa bertemu dengan para dai yang berjuang, para mahasiswa yang berjuang ke pelosok-pelosok waktu itu di daerah Jogja untuk berdakwah dengan menggunakan uang jajan mereka sendiri. Masya Allah. Nah, kemudian setelah itu pembina mengoleksi, mengumpulkan dana untuk bisa membantu mereka. Nah, jadi sejak saat itulah sebetulnya dakwah sudah ada, tetapi memang namanya dikemas sedemikian rupa supaya lebih menyatu dengan masyarakat. Nah, baru 10 tahun belakangan ada namanya kalimat dakwah itu. Kalimat dakwah di Dompet Duafa ya. Iya. Jadi sebenarnya dari bentuknya Dompet Duafa sebenarnya itu adalah jalan dakwah juga. Betul. Kan ada dakwah lewat kesehatan, ada dakwah lewat pendidikan, ada dakwah lewat pelayanan, macam-macam sebetulnya. Cuman memang tidak disebutkan kalimat dakwah. Kalimat dakwah. Oleh karena itu Departemen Dakwah itu baru muncul sejak 2012. Jadi programnya itu baru diluncurkan 2012 di kantor Kemenag waktu itu. Nah, seiring sejalan akhirnya programnya kita kreasikan sedemikian rupa, termasuk Dai Ambassador ini. 2013 kita launching saat itu ke 10 negara dan alhamdulillah diterima dengan baik. Dan saat ini kita punya strategi, negaranya tidak perlu banyak-banyak, tetapi dai-nya lah yang kita banyak. Misalkan kalau dulu ke Hong Kong itu hanya satu dai. Tahun ini itu sudah 3 dai yang kita kirim. Masya Allah. Tuh. Jadi lebih luas ya. Kalau boleh tahu Ustadz, itu dari 13 negara itu negara apa aja Ustadz yang tahun ini? Yang tahun ini yang pertama ada Prancis. Kemudian ada Belanda. Kemudian Suriname. Ya, kemudian Yunani juga. Lalu kemudian Taiwan. Kemudian Hong Kong. Kemudian Malaysia. Ada Timur Leste. Ada Australia, ada New Zealand. Nah, 10. Udah tuh. 10 ya? 10. 3 lagi apa ya? Korea ada Ustaz. Korea tahun ini tidak kita kirimkan. Apa ya 3 lagi? Ya nanti kita tulis di kolom komentar ini. Atau enggak mungkin bisa dijawab dari teman-teman yang nonton nih. Ya, kira-kira negara apa aja yang kira-kira Dompet Duafa akan jajaki lagi. Iya. Masya Jadi Allah. lupa ya 3 lagi apa ya? Perasaan itu udah saya mapping tuh dari mulai Amerika Latin kan. Ke sini. Berarti itu Ustaz program Dai Ambassador itu baru ada tuh tahun berapa Ustaz? 2013 udah mulai ada. Sudah mulai ada Dai Ambassador. Masya Allah. Udah cukup lama ya. Kalau sekarang berarti udah 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun. Dai Ambassador itu. Untuk program Dai Ambassador. Kan kita punya 3 induk program ya. Satu Dai Internasional. Yang salah satu programnya adalah Dai Ambassador ini. Ada program lainnya adalah Cordova Talks. Nah, Cordova Talks ini mirip seperti inilah talks gitu ya. Cuma talksnya itu dengan kedutaan, ya, dengan duta besar gitu. Lalu kemudian ada PBM luar negeri, pusat belajar mengaji di luar negeri. Jadi ini sebetulnya kepanjangan daripada program Dai Ambassador. Dai Ambassador ini kan hanya 1 bulan ya, di bulan Ramadan. Nah, sementara kebutuhan dakwah sebetulnya sepanjang tahun. Karena itu kita inisiasi di tempat-tempat atau di negara yang memungkinkan untuk kita set up namanya program PBM itu. Sehingga kalau ada yang ingin mendapatkan layanan dakwah konsultasi itu bisa kita layani. Itu di dakwah internasional. Mata atau induk programnya dakwah internasional. Kemudian sub programnya tadi. Kemudian ada kemitraan dakwah. Nah, kemitraan dakwah ini ada sekolah dai. Kemudian ada dai tapal batas atau disebut dengan dai pemberdaya. Kemudian ada lagi dai samudra. Dai samudra itu yang berada di atas perahu. Iya, dai samudra berada di atas perahu karena memang mereka mendapatkan perahu dakwah. Hasil dari wakaf ya atau infak teman-teman semuanya. Ada juga yang memang dia sengaja kita tugaskan untuk berada di kapal feri. Ketika kalau kita naik pesawat kan hanya 2 jam mungkin atau 4 jam ya. Tapi kalau di kapal feri kan ada yang sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kan lama tuh nungguinnya. Nah, makanya
Kadang-kadang ada di kapal feri itu hiburan-hiburan macam-macam. Ya kan, ada yang ya hiburan betulan Karaoke. hiburan, ada yang hiburan ya memang membutuhkan hiburan lebih ya gitu kan. Plus katanya begitu. Nggak tahu plus 62 atau plus berapa tuh. Jadi nah, oleh karena itu wah daripada mereka melakukan hal yang negatif kan, kenapa nggak kita tawarkan untuk ada program. Makanya dai-nya itu di atas kapal feri disebut dengan dai samudra. Dai samudra. Jadi dia khusus di kapal feri itu. Nah setelah dia misalnya berangkat dari Tanjung Priok ke Medan ya, Pelabuhan Belawan, nanti turun di sana seminggu, dia dakwah di pesisir sana, kemudian balik lagi ke Tanjung Priok. Ke Tanjung Priok. Gitu. Itu gitu. disebut dengan dai samudra. Ada lagi kita program namanya dakwah perkantoran. Nah, kalau dakwah perkantoran yaitu ke perkantoran-perkantoran dan masjid-masjid. Itu bagian daripada kemitraan dakwah. Kemudian ada juga yang ini kita inisiasi yaitu dakwah ke komunitas. Dakwah komunitas. Ya, ada komunitas-komunitas pemulung, anak jalanan, kemudian dunia remang-remang dan dunia gelap gulita gitu. Apa nih remang-remang nih? Ya kan kalau di masjid atau di kantor kan terang benderang tuh ya. Iya benar. Oh, maksudnya gitu. itu. Ini ada yang remang-remang sama yang gelap gulita. Itu ada juga dakwah kita. Tapi memang untuk publikasinya ya kita remang-remang juga gitu. Maksudnya mungkin di pelosok kan listrik belum banyak ya. Kalau di pelosok namanya dai pemberdaya. Dai pemberdaya. Ya, itu memang sengaja kita kirimkan ke wilayah 3T. Apa tuh? Ya, terluar, terdepan dan terbelakang. Terluar, terdepan dan terbelakang. Ya. Artinya apa tuh, Sat? Terluar itu ya pulau-pulau terluar Indonesia. Pulau-pulau kan Indonesia punya banyak pulau tuh. Nah, pulau-pulau terluar misalnya Pulau Nias, Pulau Mentawai, Pulau Alor, Pulau Sebatik, itu kan pulau-pulau terluar tuh. Dan daerah-daerah yang terdepan itu berarti berbatasan dengan negara tetangga. Oh gitu. Kalau terdepan itu perbatasan. Ya, kemudian yang ketiga adalah yang terbelakang. Nah, di wilayah-wilayah itu kita kirimkan dai. Tapi dai kita bukan hanya sekedar berdakwah di panggung. Karena kalau di panggung saja atau di mimbar itu sudah selesai sebetulnya ya. Banyak yang sudah bisa melakukan. Nah, Dompet Duafa seperti visi dan misinya dalam melakukan pelayanan, kemudian pemberdayaan, maka dai kita sengaja dikirim ke sana untuk melakukan pemberdayaan. Makanya disebut dengan dai pemberdaya. Cocok nih kalau kita punya program nih pertama. Masya Allah. Pemberdayaan masyarakat. Jadi dai tetapi tidak hanya berdakwah, tetapi dakwahnya melalui pemberdayaan. Pemberdayaan ya. Makanya di sana dai kita melakukan pemberdayaan melalui kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi. Karena kan nggak mungkin kita bicara dalil tetapi perut mereka lapar, ya kan? Nggak mungkin. Ayo bertakwa kepada Allah, tapi kami lapar Pak Ustadz, gimana? Ya kan? Iya, nah, sementara kalau kita kasih mereka seperti kita ngasih ikan saja, mereka kan ya sehari mungkin habis. Makanya kita perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan kepada mereka, buat kelompok ekonomi kreatif, usaha, supaya mereka bisa bertumbuh. Oh, jadi Dompet Duafa memberikan kail ya, Ustadz ya, bukan ikannya ya. Nah, ini di kemitraan dakwah. Kemudian ada lagi mata program atau induk program yang berikutnya yaitu dakwah mu'alaf. Dakwah mu'alaf. Nah, dakwah mu'alaf ini juga ada subprogramnya, satu pembinaan. Nah, pembinaan ini itu kita buat karena permintaan juga dan memang kebutuhan. Ketika sahabat kita yang kemudian dengan hidayahnya Allah masuk ke agama Islam, memeluk Islam dengan kesadarannya, maka kita punya kewajiban untuk memberikan mereka pembekalan. Gimana sih jadi muslim yang baik? Gimana ibadahnya? Gimana cara wudunya? Cara sholatnya? Bacaannya gimana? Akhlaknya gimana? Kan itu. Nah, kemudian selain pembinaan kita juga ada program namanya entrepreneurship. Mu'alafpreneur. Karena biasanya ya banyak juga mu'alaf itu tidak hanya membutuhkan rengkuhan jabat tangan hangat dari saudara-saudaranya muslim yang lain, tetapi memang mereka membutuhkan pemicu untuk bisa menumbuhkan ekonomi mereka. Karena tidak sedikit itu yang harus terusir dari keluarganya karena memang pindah keyakinan kan, tidak sedikit. Bahkan ada yang harus tidak punya database-nya tidak dikasih. Kakaknya dihapus, dia tidak punya KTP-nya dipegang, diusir dari rumah.
Nah itu kan kita perlu melakukan pendampingan kepada mereka. Oleh karena itu program yang ketiga di Layan Mu'alaf ada respon. Nah, respon itu untuk bagi para mu'alaf seluruh Indonesia, itu mereka yang membutuhkan bantuan segera itu bisa menghubungi kami di layanan respon mu'alaf. Nah yang berikutnya adalah kita punya program santri yatim dan duafa. Santri yatim dan duafa. Ini kita bekerja sama dengan pesantren atau yayasan yang mereka menampung yatim dan duafa. Nah kita memberikan beasiswa untuk para yatim dan duafa tersebut. Masya Allah, luar biasa ya. Sangat banyak program-program dari layanan dakwah di Dompet Duafa. Kalau misalnya dari ini nih insan muda ada yang mau misalkan ngundang Ustadz, itu hubunginya kemana Ustadz? Hubungi bisa ke Instagram kami. Oh Instagram ya? Bisa ke website kami. Ya bisa ke hotline kami. Gitu. Jadi banyak. Silakan. Jadi, dari kantor, komunitas gitu Ustadz ya. Atau bisa juga menghubungi Dompet Duafa dulu karena biasanya nanti kemudian disambungkan ke kami. Insya Allah. Itu jadi insan muda nggak usah takut atau kekurangan Ustadz, karena kita punya ustadz yang berkualitas. Masya Allah. Alhamdulillah. Dai kita berada atau berlatar belakang dari berbagai macam kalangan ya. Kalau misalkan kita sebut variannya, ada yang basicnya NU, ada basicnya Muhammadiyah, ada yang basicnya Persis, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, Masya Allah. Ada yang bisa diskusi, ya kan? Jadi ada spesialisnya. Ada spesialisasinya. Jadi mau model kayak mana nih? Itu kita ada semuanya. Kita dai kita yang terjaring dalam Cordova, Korps Dai Dompet Duafa, itu bisa memfasilitasi kebutuhan dan keinginan dakwah dari para peserta atau sahabat sekalian. Ya, luar biasa, sangat banyak ya program dari layanan dakwah. Terus gini Ustadz, kalau dari Ustadz sendiri nih, hal yang paling berkesan selama Ustadz Ahmad Pranggono ini saat menjalanin dakwah itu apa Ustadz yang paling berkesan? Pernah ya kita kan kalau mengirim dai itu juga ada anggarannya. Dan anggarannya itu kita ajukan per tahun. Ya kan, anggaran per tahun, RKAT. Nah ketika dai ini selesai masa tugasnya, kan kita akan tarik tuh untuk bisa kita memang selesai tugasnya atau kita rotasi. Kita pindahkan ke tempat lain supaya ada pengalaman, ada variasi dan seterusnya. Nah ini pernah kita mau rotasi ustadznya, kita dikirimi surat dari kampung itu. Surat apa Ustadz? Surat. Jadi suratnya itu panjang sekali. Tapi intinya jangan pindahkan ustadz ini. Kami sudah nyaman dengan beliau dakwahnya bagus. Berkesan ya. Berkesan, masyarakat juga suka, mereka dekat dengan anak buah dan seterusnya. Jadi intinya berarti kalau sudah dapat surat cinta kayak begini nih, berarti dakwah kita udah masuk tuh, udah berhasil. Itu sangat berkesan. Dan kita bacakan suratnya di manajemen. Itu Masya Allah ya, berbesmili ya. Kita sentuh banget. Banget, luar biasa. Nah, kita konfirmasi ke ustadznya, Ustadz, antum nggak boleh pindah nih karena permintaan masyarakat. Gimana, antum siap nggak? Ya namanya kalau sudah berdakwah dan mad'unya siap, akhirnya beliau melanjutkan. Dan ada juga yang pada akhirnya ya, supaya ustadznya nggak pindah lagi, nah ini ditawarin untuk jadi penduduk lokal. Jangan-jangan sampai disiapin coba pendamping hidup. Ini 2 minggu yang lalu saya ke Kapuas. 2 minggu lalu saya ke Kapuas, Sungai Kapuas, menghadiri pernikahan dai yang menikah dengan warga lokal. Luar biasa. Iya. Ada yang mau jadi dai ambasador Dai Dompet Duafa. Ini namanya program dai pemberdayaan. Oh, dai pemberdayaan ya. Ini, oh iya ya, ya kan. Kalau dai ambasador biasanya mereka langsung nawarin diri, Pak Ustadz gitu. Oh enggak Pak Ustadz, gitu-gitu lah. Seru ya Ustadz ya. Masya Allah, ternyata banyak banget pengalaman-pengalaman unik ya. Mungkin ini salah satunya nih. Ditawarin untuk berdai ya, dakwah di tempat itu lagi, atau mungkin ditawarkan untuk menjadi warga lokal, bahkan sampai dilamar. Luar biasa. Dan itu kemarin unik juga ya, ketika saya nganter itu saya diminta sebagai perwakilan dari pengantin laki-lakinya. Masya Allah. Udah gitu kan
Saya tanya adat di sini gimana? Kalau di sini adatnya karena adat Melayu kan di Sungai Kapuas tuh ya. Sungai Kapuas iya. ada adat Melayu, ada adat Dayak. Nah, Dayak. kebetulan yang pas dinikahi oleh Dai ini pinggiran Sungai Kapuas yang adatnya adat Melayu. Jadi kata mereka, Pak Ustadz harus siapkan 5 pantun. Karena adat Melayu kan. Waduh. Kita kan nggak biasa ya. Akhirnya kita oret-oret dulu pantunnya apa. Tapi alhamdulillah, perjuangan ke sana masya Allah. Dari mulai naik mobil, jalannya halus, kemudian jalannya butut, jalannya hancur, udah gitu naik perahu. Perahu lagi. Naik perahu sampai kira-kira 1 jam atau 2 jam itu. Naik perahu, udah sampai di pinggiran perahu, baru kita sampai hutan tuh, baru kita masuk ke dalam. Nah ternyata warga sana itu ya sudah berasimilasi ya dengan alam sana. Ya saya nggak punya macam-macam ya, prediksi macam-macam. Saya waktu itu saya pengen buang pipis kan. Saya tanya di mana itunya kamar mandi. Oh di sana Pak Ustadz. Langsung di sungai. Jadi ada kayak helikopter gitu kan. Ya udah kita ada bilik suara di sana. Tinggal joblos doang ya. Nyeduk air, pipis udah gitu selesai. Pulang kita kan. Nah, pas pulang baru ceritain. Kemarin baru jatuh nih. Iya biasa ini. Semoga nggak ada apa-apa nih. Gue cerita macam-macam nih. Ini jalannya berlubang-lubang Pak sopir. Wah iya nih. Pelan-pelan. Kita naik helikopter sebenarnya saat ini. Bentuknya aja memang mobil. Jadi pas kita pulang baru ceritain Pak Ustadz kemarin di situ ada yang baru dimakan buaya. Masya Allah. Tahu gitu saya nggak pipis di situ. Iya. Untungnya saya bisa selamat sampai sini, alhamdulillah. Dimakan buaya. Ternyata selain ada kejadian unik, ada kejadian ekstrim juga. Ada orang dimakan buaya dan Ustadz buang air di dekat sana. Luar biasa. Tempat di situ katanya. Ustadz, kalau dakwah di zaman sekarang kira-kira tantangannya apa nih Ustadz? Kan banyak pendakwah tapi kan zaman kan berubah nih Ustadz. Kalau untuk tantangan dakwah di zaman sekarang tuh apa Ustadz? Tantangan tentu banyak ya, makanya kita membuat varian program yang beragam untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Karena kita basicnya adalah zakat, maka kita tantangannya itu adalah kita bagi berdasarkan asnafnya. Kalau itu adalah fakir miskin, maka pendekatannya berbeda. Kalau itu mu'alaf, pendekatannya juga berbeda. Sabilillah, Ibnu Sabil, pendekatannya berbeda. Nah, termasuk daya ambasador yang dikirim misalkan ke tempat-tempat dalam tanda kutip ya yang banyak di situ buruh migrannya. Nah, buruh migran itu kan ada yang ya memang legal mereka mencari, tapi ada yang juga yang dijahati dalam tanda kutip ya. Dijahati yang kemudian menjadi korban human trafficking. Nah, itu kan ya kan ada yang kayak begitu. Sehingga dai akan ke tempat-tempat itu, termasuk di Hong Kong, di Taiwan itu mereka akan ke tempat-tempat tempat-tempat yang mereka tidak punya dokumen resmi sehingga harus masuk ke dalam, kalau di kita kayak lembaga pemasyarakatan gitu ya, di penjara gitu ya. Itu ada yang dokumennya memang tidak resmi mereka sengaja, ada yang memang dihilangkan oleh agen-agen yang nakal. Nah, kita merespon ke situ. Jadi kalau bicara tentang tantangannya apa, tantangannya sangat beragam. Kalau dai ambasador yang sudah selesai balik ke sini, ada yang dai perkotaan, dia berdakwah di perkotaan, ya dia harus bermain media sosial yang baik. Makanya di kita ada juga namanya dakwah digital ya, kolaborasi dengan Dompet Duafa Holding itu untuk menyajikan dakwah-dakwah ya mungkin seperti inilah dakwah digital ini ya, untuk merespon ya kan. Sekarang kan zamannya jangan begini nih, zaman podcast gitu kan. Ada yang close the door macam-macam duit. Nggak apa-apa Ustaz. Ini ntar bakal jadi saingannya. Iya, ini close the car gitu. Close the car. Pakai seat belt. Wah, luar biasa tantangannya ternyata karena banyak anak muda sekarang digitalisasi ya kan. Terakhir sangat terakhir kemarin itu kami punya ya di dakwah komunitas itu anak-anak pemulung yang dalam tanda kutip karena mereka pemulung akhirnya mereka membuat pengajian, tapi memang ya pengajiannya dalam tanda kutip ya di tanah yang punya orang gitu. Akhirnya digusur. Nah, digusur kan mereka ngadu, kita ngajinya gimana kalau kita digusur. Terus kita hanya punya waktu 2 kali 24 jam. Ini gimana kita mau ngaji anak-anak dan seterusnya.
Akhirnya kita kerjasama dengan bagian advokasi dan kita advokasi untuk cari solusi bagaimana baiknya supaya tidak terjadi penggusuran. Kalaupun terjadi penggusuran, relokasinya seperti apa. Nah itu sampai ke situ. Jadi kita menyiapkan solusi juga Ustadz ya. Ya. Jadi bukan hanya layanan saja, tapi ketika ada masyarakat yang semangat untuk belajar, mereka juga kita siapkan fasilitasnya juga, bahkan sampai advokasi, sampai tahap itu Ustadz ya. Sampai tahap itu. Insya Allah. Kita punya ya mu'alaf itu, termasuk mu'alaf ya. Mu'alaf itu paling banyak kita melakukan advokasi karena mereka yang masuk Islam kemudian membutuhkan pertolongan dan datanya jelas, datanya dihilangkan. Itu sampai diusir oleh keluarga, kita harus siapkan tempat tinggal sementara sampai kita melakukan pembinaan. Makanya di mu'alaf itu ada program namanya pembinaan zonasi. Pembinaan zonasi. Jadi mu'alaf yang ada tinggal misalkan di Tangerang, nanti akan dibina di zonasi Tangerang saja. Ada ustadz khususnya di sana. Lebih dekat ya. Lebih dekat. Kita sengaja menyajikan layanan supaya lebih dekat. Nah, kalau yang Jakarta Timur nanti akan diinisiasi oleh ustadz-ustadz yang ada di Jakarta Timur. Jadi nggak ada alasan lagi nggak ngaji karena nggak punya ongkos. Gitu. Kalau dulu kan ngaji ke masjid ini tapi harus ngongkos. Nyewa angkot. Mereka nggak punya ongkos gimana? Akhirnya udah kita kirimkan ustadznya ke lokasi tersebut. Gitu. Jadi kita kirimkan ustadznya yang nyamperin ya. Dan kita ada pembinaan setiap pekan, kemudian ada pembinaan setiap bulan, ada pembinaan online. Bahkan kita siapkan kalau memang ada santri-santri kita yang membutuhkan pembiayaan. Nah, untuk mu'alaf trainer tadi. Nah, sekarang alhamdulillah dari kita pembinaan, kemudian beliau akhirnya nyaman dengan Islam, ikut kemudian belajar di kampus selesai. Sekarang ada yang santri kita, binaan kita sekarang sedang studi S2 di Al-Azhar. Luar biasa. Itu mu'alaf Ustaz. Mu'alaf. Sampai studi di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Saking pengen berangkatnya. Nah, berangkat juga kan Ustaz, saya udah dapat nih tiket panggilannya, panggilannya ke kampus, tapi saya nggak bisa berangkat karena saya nggak punya uang untuk tiketnya. Ya sudah, kita yang support untuk tiketnya. Masya Allah. Sampai sekarang kita masih kontak-kontakan ya. Iya, itu sampai segitunya karena kita tidak ingin dakwah hanya sekedar hit and run. Sentuh kemudian kita lari, kita nggak peduli lagi. Ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Kita terus buat kontak, kita terus layani supaya ya itu namanya dakwah kan selalu sepanjang masa ya. Sepanjang masa. Mereka membutuhkan apa, nah kita yang insya Allah bisa support. Selama ada duafa, apapun jenis keduafaannya, insya Allah program layanan dakwah di Dompet Duafa siap untuk melayani. Kami punya prinsip lebih baik melayani lebih baik. Ingat insan muda. Saya Mas Rok. Lebih baik melayani lebih baik. Saya pernah dengar juga Ustaz, slogan dari dakwah Dompet Duafa itu meretas dakwah melintas batas. Itu artinya apa Ustaz? Meretas dakwah, melintas batas. Ya kan? Batas-batas mana yang kita ada halangannya harus kita retas. Dengan apa? Dengan dakwah transformatif. Dakwah transformatif. Okay. Kita dakwah hanya di Indonesia. Oh, jangan dong. Batasnya mana? Batas antar negara. Ayo kita tembus negara-negara itu. Kita buat dai ambasador. Iya. Kita punya negara yang banyak pulaunya. Jangan hanya di kota dong. Harus ada tembus ke wilayah-wilayah terpencil. Ketiga T. Kita buat namanya program dai pemberdaya. Kan begitu? Iya. Oh, di kota juga banyak yang komunitas marginal. Jangan hanya berhenti di situ. Ayo, batasannya apa? Oh, kita harus respon ke komunitas marginal. Tadi komunitas terang, remang-remang, komunitas gelap. Dan tidak hanya itu. Oh, kalau yang normal mungkin oke, tapi banyak loh di Jakarta yang komunitas misalkan maaf ya, sahabat mata batin kalau saya sebutnya. Itu komunitas tunanetra. Tunanetra kalau nggak jadi tukang urut, ya kan jual kerupuk. Iya kan? Kalau nggak jadi lihat di jalan gitu, begitu kan? Iya. Ketika pandemi apa yang terjadi? Tukang urut nggak boleh ngurut. Covid, hati-hati, physical
apa namanya? Distancing karena gitu. Physical distancing. Iya, wah udah kok kocar-kacir. Akhirnya kita dampingin. Kita dampingin tuh komunitas tunanetra. Kita dampingin yang mereka butuh modal kita bantu, yang butuh makan kita punya program namanya Food for Duafa. Dulu kita masih sama-sama di divisi sosial. Kita bantu. Ada yang butuh ikro, kita bantu ikro braille. Ikro braille? Iya. Ada itu sudah. Ada. Ada yang sudah ikro yang sudah selesai, butuh Quran, kita siapin Quran braille. Aki-aki pada protes, Pak Ustadz. Itu kalau pakai braille, kalau dulu saya masih muda, iya. Jemari saya masih iya. Masih bisa dirasain masih bisa berasa. Sekarang udah kayaknya sensoriknya udah mulai lemah nih Pak Ustadz. Gimana dong? Ya udah kita belikan audio. Jadi Quran tetapi lewat speaker. Kita belikan. Insyaallah. Jadi kita sampai ke situ. Kenapa? Karena ada permintaan. Jadi dakwah kita tidak hanya berhenti di kantor, kemudian melihat wah kayaknya semuanya udah everything is okay gitu kan. Tapi kita mencoba sampai ke tempat-tempat yang memang perlu sentuhan dakwah. Masya Allah. Jadi kalau bicara tentang kembali tadi tagline tadi Meritas Dakwah, Meritas Sebatas, itu kita ingin dengan zakat ini, dengan zakat ini kan dana zakat ya. Dengan zakat ini kita ingin memindahkan masyarakat dari mustahik ke muzaki. Jadi kuadrannya harus pindah dari mustahik ke muzaki. Bukan dari muzaki ke mustahik ya? Bukan. Itu kebalikannya. Gitu. Makanya dakwahnya harus dakwah transformatif. Iya. Itu makanya dai-dai kita nggak hanya pandai dalam hal retorika, tetapi mereka harus menjadi bagian daripada problem solver. Paham terhadap tempat-tempat yang dia dakwahi juga setia, jadi fleksibel ya. Betul. Makanya kalau tadi bicara merentas dakwah, merentas batas itu tidak hanya merentas ke luar negeri, tapi masuk ke dalam negeri sampai di tempat-tempat yang terjauh, terpencil, terdalam, ke sungai-sungai terdalam, ke hutan-hutan terdalam, ke proyek-proyek perkebunan terdalam itu kita masuk ke situ. Karena memang disitulah kantong-kantong kemiskinan tanda kutip ya. Dan kemudian kantong-kantong dakwah yang perlu kita retas di situ. Itulah kenapa tagline kita meretas dakwah lintas batas, supaya kita kalau perlu dakwah di bulan kita berangkat ke bulan. Bentar, kita minta Elon Musk buat datang ke sana. Ke Mars. Oh iya, dia ke Mars ya. Kalau perlu gitu ya. Kan dikit lagi kita ke bulan, gitu ya. Bulan Ramadan. Oh iya. Saatnya zakat dong. Saatnya zakat. Ini. Zakatnya di mana? Di dompet apa aja. Nyambung terus ya. Masya Allah. Jadi banyak banget manfaatnya dan bahkan kita menyentuh hal-hal yang memang sulit untuk disentuh ya, dakwah itu ya. Kita mencoba menyajikan itu. Yang dia di luar akal malah ya, di luar akal kita kayaknya nggak mungkin nih kita bakal dakwah lewat perahu ke pelosok. Akhirnya Dompet Duafa hadir untuk kesana. Iya. Kami pernah ya membekali dai itu dengan kemampuan tidak hanya public speaking tetapi juga kemampuan untuk punya treatment komunikasi terhadap jamaah. Ini kejadian nyata. Ada jamaah yang jarang ke masjid. Iya. Jarang ke masjid ya. Lalu tiba-tiba dia datang ke masjid tapi ngeluh sakit. Nah, karena dai kita bekali dengan pijat, kotok punggung, bekam, akhirnya terapi. Akhirnya terapi lah dipijat. Sambil dipijat sambil ngobrol. Kenapa Bapak nggak ke masjid? Saya kalau masjid gini. Selesai pijat, dia sembuh alhamdulillah. Berikutnya dia rajin ke masjid. Iya, rajin ke masjid. Itu kan hal-hal yang harus dai kita bekali supaya itu tadi meretas dakwah melintas batas. Luar biasa. Jadi untuk dai-dai di luar sana belajar mijit ya. Karena itu salah satu sarana dakwah juga ternyata kata Ustadz apa gitu. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin saya minta sedikit closing statement untuk episode ketiga. Waduh, ini bentar amat ya. Iya nih. Ya nggak apa-apa lah. Takutnya nyampe Bali kita nih. Ini udah sampai mana nih? Oke, untuk layanan dakwah bagi sahabat sekalian yang membutuhkan layanan dakwah,
terutama dari kami dari Dompet Duafa, kami sangat senang sekali karena kami ditugaskan untuk melayani. Oleh karena itu kita punya tagline ya dalam pelayanan itu, lebih baik melayani lebih baik. Mudah-mudahan dengan dakwah Jiswaf ini kami bisa memberikan solusi-solusi atas problematika yang jamaah hadapi, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Sami-sami. Pranggono. Ada kenang-kenangan? Wih, Dari mana ya? apa tuh? Wih, jatuh dari atas tuh. Biasanya kalau dari mobil kan ngelempar kaos, tapi dari luar ke dalam ngelemparnya. Ustadz mohon diterima, ini Yes, ada kenang-kenangan. alhamdulillah. Boleh dibuka Ustadz? Boleh dibuka ya? Boleh dibuka. Mas, ini ada sponsor nih kayaknya. Teret, yeay. Apa nih? Kaos bertamasya. Wih, Dibalik, Ustaz. gini ya. Nah, itu. Keren. Nah, gini nih. Nih, Siap. Mau nggak? Wah. Ini mau nggak? Kalau yang mau komen di sini kalau yang mau. Komen mau gitu ya. Ya, Makasih. Oke, insan muda, berakhir sampai di sini diskusi dengan Ustadz Ahmad Pranggono. Ada pantun terakhir Ustadz. Ya, cakep. belum. Siang-siang makan kuaci, Cakep. makannya di atas Transjakarta. Cakep. Saya Kemal Kumel dan Ahmad Pranggono. undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.